teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi, khususnya dari sudut pandang sosiologi. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata globalisasi, tapi sebenarnya apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah suatu proses mendunia yang membuat batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Dunia seolah-olah menjadi satu kesatuan besar yang saling terhubung, baik dari segi ekonomi, budaya, teknologi, hingga politik. Dalam sosiologi, globalisasi dilihat sebagai perubahan sosial yang memengaruhi struktur nilai dan pola kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Proses ini tidak hanya soal teknologi atau perdagangan, tapi juga tentang interaksi antar individu dan kelompok dalam konteks global. Contohnya gampang banget, kita temui di sekitar kita. Ada restoran cepat saji dari Amerika di kota kita. Musik K-pop dari Korea yang digemari remaja Indonesia, atau penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok yang memungkinkan kita berinteraksi dengan orang dari berbagai negara secara instan. Globalisasi juga bisa dilihat dari cara kita berpikir dan bertindak yang makin global. Misalnya, anak muda sekarang tidak hanya mengikuti tren lokal, tapi juga mode pakaian, gaya hidup, bahkan gerakan sosial dari luar negeri. Namun, penting untuk diingat bahwa globalisasi bukan hanya soal hal-hal modern. Ini juga berkaitan dengan bagaimana identitas budaya dan nilai-nilai lokal beradaptasi atau bahkan bertabrakan dengan budaya global. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, sekarang kita bahas ciri-ciri globalisasi. Dengan mengenali ciri-cirinya, kita bisa memahami lebih jelas bagaimana globalisasi memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri globalisasi antara lain ada 4. 1. Meningkatnya hubungan antar negara. Negara-negara di dunia saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan. Contohnya kerjasama ASEAN atau perdagangan internasional antara Indonesia dan Cina. 2. Penyebaran informasi yang sangat cepat. Dulu informasi butuh waktu berhari-hari untuk sampai. Sekarang hanya dalam hitungan detik, berita internasional bisa langsung kita akses lewat media sosial atau portal berita online. 3. Munculnya budaya global, budaya seperti musik pop, makanan cepat saji, atau film Hollywood menjadi tren di berbagai negara. Kita bisa nonton drama Korea sambil makan burger buatan Amerika. 4. Meningkatnya mobilitas manusia dan barang. Orang bisa bepergian atau bekerja di luar negeri dengan lebih mudah. Barang dari luar negeri juga gampang masuk ke Indonesia melalui e-commerce atau perdagangan internasional. Lalu, apa yang menyebabkan globalisasi bisa terjadi? Beberapa faktor pendorong globalisasi di antaranya 1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Internet, smartphone, dan platform digital membuat komunikasi lintas negara jadi sangat mudah dan murah. 2. Transportasi yang lebih cepat dan efisien. Pesawat, kapal kontainer, dan sistem logistik modern memungkinkan perpindahan orang dan barang dengan sangat cepat. 3. Perdagangan bebas. Banyak negara membuka diri untuk ekspor, impor barang dan jasa. Perusahaan multinasional pun berkembang pesat di berbagai negara. 4. Peran media massa dan sosial media. Media menjadi alat utama penyebaran budaya dan informasi global. Bahkan satu video viral di TikTok bisa ditonton oleh jutaan orang dari berbagai negara dalam hitungan jam. Jadi, globalisasi adalah hasil dari banyak hal yang saling berkaitan dan berkembang sangat cepat. Sekarang, yuk kita lanjut ke bagian terakhir, dampak dan cara menghadapinya. Setelah tahu ciri dan penyebab globalisasi, sekarang kita bahas apa sih dampaknya bagi masyarakat. Nah, globalisasi ini seperti dua sisi mata uang. Ada sisi positif, tapi ada tantangannya. Yang pertama, dampak positif globalisasi. 1. Akses informasi dan teknologi jadi lebih mudah. Kita bisa belajar dari berbagai sumber internasional, mengikuti kurs online dari universitas luar negeri, atau bahkan menggunakan aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan global. Yang kedua, peluang kerja dan pendidikan makin terbuka. Banyak orang Indonesia bisa kuliah atau bekerja di luar negeri.
Bahkan orang startup lokal yang bekerja sama dengan perusahaan global. Yang ketiga, pertukaran budaya memperkaya kehidupan sosial. Kita jadi lebih terbuka dan toleran karena mengenal banyak budaya, festival Jepang, musik India, hingga masakan Italia jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada juga dampak negatifnya. 1. Hilangnya budaya lokal. Banyak anak muda lebih mengenal artis Korea daripada pahlawan nasional. Tarian tradisional mulai ditinggalkan karena dianggap kurang keren. Yang kedua, konsumerisme yang berlebihan. Kita terdorong membeli barang-barang bermerek luar negeri hanya karena sedang tren, tanpa mempertimbang kebutuhan atau nilai fungsinya. Ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Negara atau kelompok masyarakat yang tidak siap menghadapi globalisasi bisa tertinggal. Ini memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi globalisasi dengan bijak? Yang pertama, tetap mencintai dan melestarikan budaya lokal. Kita bisa tetap bangga pakai batik, belajar tari tradisional, dan menjaga bahasa daerah agar tidak punah. Yang kedua, bijak dalam menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal produktif, bukan sekedar hiburan. Ikuti pelatihan, buka bisnis, atau berbagai pengetahuan. Yang ketiga, terus belajar dan beradaptasi. Dunia berubah cepat, jadi penting bagi kita untuk terus mengembangkan keterampilan, berpikir kritis, dan bersikap terbuka. Ingat, globalisasi bukan sesuatu yang bisa kita hindari, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Mari kita jadi generasi yang cerdas, kreatif, dan tetap menghargai jati diri bangsa.